hari. Maka taba moko nulis sapa as-sayu sapa guru fi roti ing dalam jawabi murid al-kitab ing kitab al-atiya kang arep teko kang bakal teko war salalan ngutus sapa guruhu ing kita ing kitab ilahi marang murid wa walan utawi kitab iku kauluhu iku dawe guru Imam Ghazali radhiyallahu anhu iklam weruh sapa sira ayyuhal waladu wahai anakku al-azizu kang mulya was-sahibulan kanca al mukhlisu kang ikhlas atola mugi-mugi ndawakake sapa Allah bako aka ing tetepi sira fi taati ing dalem taat marang Allah wasalaka lan ngambah sapa Allah dia bika kelawan sira tariqa ahbabihi ing dalan-dalane kekasih Allah anna jami'an nasoihal awwalina wal akhirina setune sekabehane nasihat-nasihat wong kang kawitan lan wong kang akhir majmu'atun iku den kumpulake fi ahadisi sayyidil mursalin ing dalam hadis-hadise gustine para utusan sallallahu alaihi wasallam lianna ukronune Kanjeng Nabi wa yo Kanjeng Nabi atau sayyidil mursalin iku alladzi kang den pari alladzi utia kang den paringi sapa alladzi jawami kalami ing jawami al-kalam. Fakullu nasihin maka utai saben-saben nasihat mahma nasoha semangsana nasihati sapa kullu nasihin. Fakullu nasihin maka utai saben-saben wong kang nasihati mahma nasoha semangsana nasihat sapa nasihin. Bahwa maka utawi kullu nasihin mutatafirun mutatafirun iku tamu. Mutatafirun itu sebetulnya tamu yang tidak diundang. Jadi kalau ada orang punya acara manten, hajat, Anda tidak diundang kok ikut makan, ikut minum, itu namanya mutatafirun sebetulnya. Ala mawaidin nuski ing atase meja makane nasihate Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa in wasolaka moko lamun temeka ka ing sira apa sayun apa suwi-wiji minan nasoi saking pira-pira nasihat an-nabawiyati kang bangsa Nabi. Fala hajata maka ora ana hajat iku maujud laka kedue sira ilan nasoihi marang nasihatku. Jadi maksudnya gini. Kemudian Imam Ghazali nulis sama muridnya, wahai anakku yang mulia, anakku yang ikhlas, mudah-mudahan Allah itu memanjangkan umurmu dalam ketaatan dan kamu diberi jalan menuju jalan kekasih Allah yaitu para waliullah. Sesungguhnya seluruh nasihat orang-orang yang pertama dan orang yang terakhir itu dikumpulkan dalam hadis-hadis Kanjeng Nabi. Karena Nabi itu adalah orang yang diberi keistimewaan. Apa keistimewaannya? Beliau dikasih Jamiul Kalam. Tadi sudah tak terangkan. Jamiul Kalam itu artinya kalimatnya itu sedikit tapi bisa mengandung arti yang banyak. Contohnya apa? Contohnya kalau dalam hadis itu semacam ini. Ketika ada sahabat tanya, bagaimana Rasulullah kita berwudu dengan air laut? Maka kalau kita jawabnya kan, wah boleh. Kan itu sudah semacam itu. Tapi Kanjeng Nabi mengatakan buat tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Beliau mengatakan air laut itu airnya suci dan bangkainya boleh dimakan. Ini kalimat sederhana, tapi menunjukkan bahwa yang terutama itu sebetulnya yang wajib ditanya bukan masalah airnya. Seharusnya yang ditanya bagaimana hukum binatang-binatang yang ada di laut itu. Itu namanya Jamiul Kalam. Jadi orang-orang yang ngasih nasihat, para wali, para ustadz, para kiai, para penceramah, itu kalau mereka menasihati, sebetulnya mereka itu cuma ikut-ikut sama Kanjeng Nabi. Jadi kalau sudah datang hadis dari Kanjeng Nabi, sebetulnya sudah mencukupi. Tidak perlu nasihat dari orang lain. Itu ikut Imam Ghazali semacam itu. Wa illam yasil dan lamun ora temuka ilaika marang sira. Terus Mas, di scroll lagi. Wa illam yasil lan lamun ora temuka ilaika marang sira. Oh, bawah masih, bawah lagi. Sayun apa suwi-wiji minha saking ahadisir Rasul. Akul maka ngucapo sapa sira marang ingsun. Ma iku apa? Alladzi hassal tahu kang ngasilake sapa sirahu ing ma
min ulumika saking pira-pira ilmu sira fima ing dalem perkara amdoi tahu kang ngentekake sapa sira hu ing ma min umrika saking umurmu alladzi doyak tahu kang nyak-nyake sapa sira hu ing umur sudan hale sia-sia. Jadi misal kemudian mengatakan seandainya kamu tidak tahu hadis-hadis Kanjeng Nabi, tidak mengerti maksudnya, lah kenapa kamu dulu ngaji bertahun-tahun? Untuk apa ilmu kamu yang kamu hasilkan sampai kamu tua ini? Nah, artinya percuma. Ayuhal waladu, wahai anakku, kullu nasohihi awalina wal akhirina. Utai sekabehane nasihat wong kang awalan wong kang akhir fi maqalati sayyidil mursalin ing dalem dawuh gustine para utusan. Maktubatun den tulis lil alamina kanggone alam kabeh. Wa kullun lan utai saben-saben suci minha saking maqalati sayyidil mursalin faidatan. Ya, yufidu iku faidah apa kullun faidatan ing faidah tamatan kang sempurna. Paminna maka iku setengah saking makalah hadal hadisu utawi ikilah hadis wa lan utawi hadis alamatu iradillahi anil abdi istighalu bima la ya'nihi. Alamatu iradillahi utawi tondone mengone Allah anil abdi saking kawula istighaluhu iku sibuhe kawula bima klan perkara la ya'nihi kang ora manfaati apa ma ing kawula. Wa inna mra'an lan sedene wong lanang wong dahabat ilang apa saatun apa sak mangsa sasaat min umrihi saking umure wong fi ghairi ma saking sakliyane perkara khulika kang den ciptakake sapa wong lau marang ma la jadirun yaktine patut ayatula ing apa yen to suwi alaihi ing atase wong hasratuhu apa kerugiane wong. Waman jawaza waman utai sapane wong jawasa iku nglewati sapa wong al arba'ina ing umur 40 walam yaglib lan ora menang khairu apa kebagusane wong sarrohu ing alane wong faliyatahajahas maka becik siap-siap sapa wong ilan nari marang neraka. Fahadhin nasihatu maka utai iklan nasihat wal mauidatu lan pitutur kafiyatun iku nyukupi li ahli dunya kanggone penduduk dunia. Jadi kemudian Imam Ghazali meneruskan, wahai anakku, setiap nasihat orang-orang yang pertama dan orang-orang yang terakhir itu berada dalam ucapannya Kanjeng Nabi. Ditulis untuk seluruh alam semesta. Dan setiap hadis itu mengandung faedah yang sempurna. Salah satu hadisnya itu ada ini. Alamatu iradillahi anil abdi istighaluhu bima la ya'nihi. Salah satu pertanda Allah itu tidak menyukai seseorang. Allah berpaling dari seseorang itu, Allah membuat dia sibuk dengan sesuatu yang tidak ada faedahnya bagi dia untuk akhirat. Artinya apa? Artinya kalau kita sudah sibuk dengan kerjaan, sibuk dengan permainan, sibuk dengan foya-foya dan lain sebagainya yang tidak ada manfaatnya, baik untuk dunia dan akhirat, berarti Anda itu sudah tidak disukai sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini ikut Imam Ghazali ucapannya Kanjeng Nabi, tapi setahu saya ketika saya pelajari ini sebetulnya mauquf berhenti kepada Imam Al Hasan Al Basri. Nah, di bawahnya nanti ada keterangan, Anda tinggal baca sendiri. Kemudian apabila ada seseorang itu kehilangan satu waktu untuk sesuatu yang tidak layak, untuk sesuatu yang sia-sia, maka nanti di akhirat dia itu akan merasakan rugi berkepanjangan. Nah, jadi kalau kita menggunakan waktu kita untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, tidak ada gunanya, baik untuk urusan dunia atau akhirat, ya berarti kita rugi. Nah, karena itu ada ucapan al-waktu kasaif. Waktu itu seperti pisau. Pisau itu kan bisa bermanfaat, bisa berbahaya. Kalau kita menggunakan pisau itu dengan baik, akan banyak manfaatnya. Kalau kita menggunakan untuk kejelekan, untuk begal dan lain sebagainya, nah, bisa masuk penjara. Kemudian ditanya, siapa yang belinya di mana? Oh, belinya di Pak Nurul Selamat. Ya, Pak Nurul juga kena itu. Nah, maka waktu. Jadi waktu itu seperti pisau. Kalau Anda manfaatkan, insya Allah banyak manfaat, banyak hasilnya. Kalau tidak, ya
rugi kita, sia-sia. Karena itu manfaatkanlah di bulan puasa ini dengan banyak amal kebaikan. Saya itu lagi mengusahakan di bulan puasa itu minimal 1 hari bisa selesai baca 1 buku. Buku apa saja? Ya alhamdulillah selama mulai hari puasa kemarin sampai sekarang sudah selesai 4 buku saya bacanya. Meskipun enggak cepet-cepetan bacanya. Memang targetnya 1 hari minimal 1 buku. Gitu. Kemudian, di atas lagi Mas, tadi saya hadisnya lupa apa tadi hadisnya. Masih kurang 1 keterangannya. Nah, apabila ada orang umurnya melewati 40 tahun, ternyata amal kebaikannya tidak melewati amal kejelekannya. Artinya apa? Artinya masih saja berbuat maksiat, masih saja berbuat jelek. Jadi tidak bertambah baik, ya berarti itu salah satu ciri tanda Anda itu siap-siap saja masuk neraka. Jadi kalau umurnya sudah lebih 40, masih sibuk aja dengan urusan-urusan dunia, tidak sibuk ibadah, tidak sibuk mencari akhirat, ya berarti siap-siap aja masuk neraka. Jadi ikut Imam Ghazali, hadis ini sudah cukup sebenarnya. Anda tidak perlu nasihat yang lain. Kalau ini Anda amalkan, ya cukuplah. Insya Allah Anda bahagia, beruntung dunia dan akhirat. Kenapa? Karena ini sudah mengandung dorongan untuk beramal ibadah, sudah mengandung dorongan untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, dorongan kalau umur Anda lebih dari 40, jangan maksiat. Kalau Anda maksiat, khawatir nanti Anda penduduk neraka. Maka nasihat sudah mencukupi sebetulnya. Kita teruskan, Mas.